Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan ini, kita akan belajar tentang perbandingan trigonometri lanjutan dari materi yang sebelumnya. Di mana pada pertemuan yang dulu kita membahas tentang perbandingan trigonometri, tentang satuan ukuran sudut, dan juga perbandingan trigonometri pada siku-siku. Nah, selanjutnya kita akan belajar tentang perbandingan trigonometri, sudut-sudut istimewa, dilanjutkan dengan perbandingan trigonometri di berbagai kuadran. Ya, perbandingan trigonometri, sudut-sudut istimewa. Nah, dari tabel berikut, dihafalkan ya. Cara menghafalkannya, cukup bisa menulis atau membuat tabelnya tanpa melihat catatan. Nah, caranya adalah, perhatikan dulu di sini bentuk tabelnya, ya. Di sini ada alfa derajat, kalau di sini 0 derajat, 30 derajat, 45 derajat, 60 derajat, dan 90 derajat. Di bawahnya ada sin alfa, cos alfa, dan tan alfa. Di sini artinya, jika di sini 0 derajat, lurus dengan sin alfa derajat, maka artinya sin 0 derajat sama dengan 0. Sin 30 derajat sama dengan setengah. Cos 45 derajat sama dengan setengah akar 2. Nah, bagaimana membuat tabelnya tanpa melihat ini? Kita perhatikan pola dari susunan tabelnya. Untuk sudut dimulai dari 0, 30, 45, 60, 90. Atau fokus ke 30, 45, dan 60-nya. Nanti yang 0 dan 90 taruh di ujungnya. 30, 45, 60. Ini 0, 90. Untuk sin, bilangannya dimulai dari 0, setengah, setengah akar 2, setengah akar 3, setengah akar 3, lalu 1. Ya. Jadi 0, setengah, setengah akar 2, setengah akar 3, dan 1. Untuk cos, dibalik polanya. 1 berada di sini. 1, setengah akar 3, setengah akar 2, setengah, dan 0. Jadi kalau sin dimulai dari 0, setengah, setengah akar 2, setengah akar 3, 1. Kalau cos dibalik. 1, setengah akar 3, setengah akar 2, setengah, dan 0. Jadi di sini ada mulai dari 0, tidak ada setengahnya, lalu ada setengahnya, lalu setengah ditambahi dengan akar 2, setengah ditambahi akar 3, lalu di sini untuk sin. Untuk cos, 1, setengah akar 3, menjadi setengah akar 2, setengah, baru 0. Untuk tan, untuk tan di sini adalah, ikuti rumus ini. Kalau tan A itu sebenarnya sama dengan nilai sin A dibagi dengan cos A. Jadi, misalkan lupa nilai tan atau tangen, bagi saja nilai sin dengan cos 0 dibagi 1. Hasilnya 0. Setengah dibagi setengah akar 3. Hasilnya 1/3 akar 3. Setengah akar 2 dibagi setengah akar 2, 1. Karena ini dengan ini sama. Bilangan yang dibagi dengan bilangan itu sendiri hasilnya 1. Setengah akar 3 dibagi setengah akar 3. 1 dibagi 0 tidak didefinisikan. Itu untuk tan atau tangen. Ya, jadi untuk membuat tabelnya diurutkan untuk sudutnya mulai dari 0, 30, 45, dan 90. Lalu untuk sin diurutkan mulai dari 0, setengah, setengah akar 2, setengah akar 3, dan 1. Untuk cos dibalik. 1, setengah akar 3, setengah akar 2, setengah, dan 0. Nah, seterusnya tangan. 0, 1/3 akar 3, 1 akar 3, dan tidak didefinisikan. Ini untuk sudut-sudut istimewa. Sudut-sudut istimewa itu nilai perbandingan trigonometrinya merupakan bilangan khusus, yaitu setengah, 0. Nah, makanya dinamakan sudut-sudut istimewa. Untuk sudut-sudut yang selain sudut istimewa itu, nilai sin cos tangennya itu tidak mengikuti aturan ini. Bisa 0, berapa-berapa, seperti itu. Tidak pas.
Selanjutnya, setelah ke sudut-sudut istimewa, ke perbandingan trigonometri di berbagai kuadran. Nah, kuadran itu membagi daerah dari daerah sudut mulai dari 0 sampai 360 derajat, satu putaran penuh ya, itu dibagi menjadi 4 daerah kuadran. Yang pertama adalah sudut yang berada di kuadran 1, besarnya mulai dari 0 sampai 90 derajat. Yang kedua, sudut yang berada di kuadran 2, yaitu mulai dari 90 sampai 180. Selanjutnya, sudut yang berada di kuadran 3, yaitu sudut yang besarnya antara 180 sampai 270. Selanjutnya, sudut yang berada di kuadran 4, sudut yang besarnya antara 270 sampai 360. Kalau digambarkan itu seperti ini letaknya. Ini 0, ini sampai dengan 90, inilah letak alfanya. Letak sudutnya di sini, dia di kuadran 1. Ini semakin geser ke sini, nah semakin geser ke sini sampai 90, kalau melebihi 90, maka dia sudah masuk di kuadran 2. Jadi perhitungannya mulai dari sini, 0 derajat ke sini, ditarik, lalu alfa itu ditarik dari garis datar. Kalau kuadran 1, maka di sini letak alfanya, kalau kuadran 2, di sini letak alfanya, ditarik dari garis lurus ini. Jadi sumbu X-nya. Menghitungnya dari sini ke sini, tapi menentukan alfa itu dari X ke garis sudutnya. Nah, sehingga kalau ini letak kuadran 2, inilah sudut letak di kuadran 3 yang di sini. Karena dia sudah melebihi dari 180 derajat. Ditarik ke garis lurus ini, maka posisinya alfa di sini. Sedangkan untuk sudut di atas 270 derajat, dia di sini, ada di kuadran 4. Ini sudutnya ditarik dari garis lurus ini. Letak alfanya, bagian daerahnya. Untuk rumus, nah, di sini ada ketentuan-ketentuan, di mana kalau kuadran 1 maksudnya semua positif adalah semua nilai perbandingan trigonometrinya positif. Sedangkan untuk kuadran 2 di sini ada tanda sin positif, artinya sudut yang berada di kuadran 2 nilai sinnya yang positif. Nilai tangen, nilai tan dan cosnya berarti negatif. Untuk kuadran 3, nilai tan yang positif. Artinya nilai sin dan cos negatif. Untuk kuadran 4, nilai cos yang positif. Berarti nilai sin dan tan negatif. Kalau ada rumus ini, 180 min alfa, itu adalah rumus untuk menentukan alfanya. Menentukan alfa, nah menentukan nilai ini. Sudut kecilnya, sudut terkecil yang dibentuk. Nah, ini 180 min alfa itu untuk kuadran 2, dan sudut 180 plus alfa itu untuk sudut yang ada di kuadran 3, dan 360 min alfa itu untuk sudut yang berada di kuadran 4-nya. Ketentuan ini ditambah dengan tabel tadi, sin cos tangen pada sudut-sudut istimewa, bisa kita gunakan untuk menentukan besar nilai perbandingan trigonometri sudut-sudut yang berada di kuadran tertentu tanpa menggunakan kalkulator. Nah, syarat sudutnya harus sudut istimewa. Nah, bagaimana cara menggunakannya? Perhatikan contoh-contoh soal berikut. Cara menentukan nilai perbandingan trigonometri sudut istimewa di berbagai kuadran. Di berbagai kuadran. Contoh soal yang pertama. Tentukan nilai dari sin 120 derajat. Nah, kalau pada tabel sudut tadi, sudut istimewa tadi, kan tidak ada sudut 120 derajat. Yang ada adalah 0, 30, 45, 60, dan 90. Nah, dengan menggunakan aturan pada perbandingan trigonometri berbagai kuadran tadi, dengan ini, nah kita bisa menentukan nilai sin 120 derajat. Caranya yang pertama, tentukan dulu nilai dari, atau letak ya, letak dari 120 derajat itu sendiri. 120 derajat itu berada di kuadran 2. Nah, dia di kuadran 2. Sedangkan di sini yang ditanya adalah sin. Pada kuadran 2 aturannya sin bernilai positif. Ini aja sudah dipakai. Jadi, sin 120 diubah menjadi sin 180 dikurangi alfa. Jadi, sin 120 itu sama dengan 180 dikurangi berapa? Nah,
bukan 180 langsung dikurangi dengan 120 yang memang caranya seperti itu. Tapi kita kembalikan ke konsep bahwa diubah menjadi 180 dikurangi berapa. Ya, jadi dikurangi 60. Jangan di sini tulis 180 dikurangi 120. Jangan, karena konsepnya adalah diubah menjadi rumus 180 min alfa. Banyak yang sering kebalik, langsung dikurangkan di sini. Kalau 120 dikurangkan di sini, biarpun hasilnya 60, tapi berbeda konsep. Padahal di sini letak alfanya itu adalah 60. Jadi, 120 diubah menjadi 180 dikurangi alfa. Jadi, 120 sama dengan sin 180 dikurangi berapa? Nah, berarti dikurangi 6. Sehingga di sini menjadi sin 180 dikurangi 60. Nah, sama kan ini sudah bentuknya. 180 min alfa, 180 dikurangi 60. Jadi di sini nilai alfanya adalah 60. Jadi nilai alfa sama dengan 60. Dan sin pada kuadran 2 bernilai positif. Maka sin 120 itu berubah menjadi sin 60 derajat dan dia tetap bernilai positif karena berada di kuadran 2. Artinya, sin 120 derajat itu sama dengan sin 60 derajat. Berapakah nilai sin 60 derajat? Lihat pada tabel. Setengah akar. Jadi kenapa disuruh menghafalkan? Itu supaya tidak bingung mencari tabelnya. Kalau sudah hafal langsung, oh sin 60 setengah akar 3. Langsung ditulis. Contoh selanjutnya. Tentukan nilai dari sin 225 derajat. 225 derajat ada di kuadran 3 dan nilai sin negatif. Nah, ini. Dia letaknya di kuadran 3. Di kuadran 3 itu yang positif adalah nilai tan, sehingga nilai sin atau cosnya bernilai negatif. Jadi, sin 225 diubah menjadi rumus yang berlaku di kuadran 3. Ya, adalah 180 plus alfa. Jadi, sin 225 diubah menjadi sin 180 ditambah 45. 225 diubah menjadi 180 ditambah 45. Sehingga bentuk ini kan sama dengan yang ini. Artinya alfa sama dengan 45. Dan sin karena berada di kuadran 3, dia bernilai negatif. Sehingga sin 225 diubah menjadi min sin 45 derajat. Berapakah sin 45? Nah, lihat di tabel. Setengah akar 2. Berarti sama dengan negatif setengah akar 2. Jadi, sin 225 itu sama dengan min setengah akar 2. Contoh selanjutnya, tentukan nilai dari tan 300 derajat. 300 derajat ada di kuadran 4. Dan nilai tan pada kuadran 4 itu negatif. Karena pada kuadran 4, yang bernilai positif adalah cos. Sehingga nilai tan adalah negatif. Nah, tan 300 derajat diubah menjadi tan 360 min alfa. Nah, sehingga tan 300 derajat diubah menjadi tan 360 dikurangi 60. Sama bentuknya ini, maka nilai A adalah, nilai alfanya adalah 60 derajat. Dan tan atau tan pada kuadran 4 bernilai negatif. Jadi, tan 300 derajat itu sama dengan negatif tan 60. Berapakah nilai tan 60? Akar 3. Maka hasilnya tan 300 derajat adalah min akar 3. Ya. Biar lebih paham contoh selanjutnya, tentukan nilai dari tan 225. Yang pertama tentukan dulu letak 225, yaitu berada pada kuadran 3. Dan nilai tan pada kuadran 3 adalah positif. Nah, sehingga bentuk ini, tan 225 diubah menjadi 180 ditambah alfa. Sama dengan tan 180 ditambah 45. Artinya, alfa sama dengan 45. Dan tan bernilai positif, maka dia tetap. Jadi, tan 225 itu sama dengan tan 45 derajat, yaitu sesuai tabel. Lihat nomor 5. Tentukan nilai dari cos 330 derajat. Cos 330 derajat berada pada kuadran 4. Dan nilai cos positif. Dia ada di kuadran 4, nilai cos positif. Sehingga
Tan 330 derajat diubah sesuai rumusnya ini, 360 min alfa sama dengan 360 dikurangi 30. Artinya, alfa sama dengan 30 derajat. Dan cos nilai positif, maka dia tetap positif. Sehingga cos 330 derajat sama dengan cos 30 derajat. Nah, nilai cos 30 derajat adalah setengah akar 3. Seperti itu. Penggunaan dari tabel pada sudut istimewa dan juga aturan pada masing-masing kuadrat akan bisa menentukan nilai perbandingan trigonometri sudut istimewa di berbagai kuadrat. Selanjutnya, latihan. Kerjakan seperti contoh yang sudah saya jelaskan. Pilih 5 soal sembarang dari 2 soal berikut ini. Tentukan nilai dari. Nah, jadi di sini ada 12 soal. Kalian pilih 5 dari 12 soal berikut. Acak terserah sembarang. Yang penting sejumlah 5 soal. Dan dikerjakan dengan cara yang sama seperti yang saya kerjakan. Seperti yang saya contohkan tadi. Ditulis di buku catatan. Untuk pengumpulannya selanjutnya akan saya sampaikan di grup WhatsApp seperti biasa. Ya, kiranya hanya ini untuk materi pada hari ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf dan semoga bermanfaat bagi kita semua. Tetap patuhi protokol kesehatan, menjaga kesehatan, dan senantiasa berdoa semoga pandemi cepat berakhir. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.